Selamat petang, selamat bertemu saudara-saudari, teman-teman yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi, saya ingin sharing tentang Tuhan Yesus akan menyelamatkan umatnya sempena bulan Natal, Desember tahun 2020 ini. Saudara-saudari, saya ingin membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 hingga yang ke-23. Matius 18, pertama ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, di mana kelahiran Tuhan Yesus disambut bukan hanya orang Kristen atau orang yang telah lahir baru terima Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tetapi juga disambut hari-hari ini dari berbagai kaum, suku, dan keyakinan dengan konteks bukan secara religius, tetapi menyambutnya secara ikut tumpang gembira, untuk tumpang merayakan perayaan ini di mall-mall, supermarket, di mana-mana. Ya. Namun demikian, banyak kita kurang mengerti atau jelas mengapa Christmas atau Natal yang dalam bahasa Portugis, bahasa Portugal itu artinya kelahiran. Kelahiran, ya. Christmas, kelahiran, perayaan kelahiran Yesus Kristus, ya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita baca, tertulis dalam Matius pasal 1, di mana tercatat Matius menulis kepada umat manusia di mana Maria mengandung setelah bertunangan dengan Yusuf, namun mereka belum bernikah, belum ada hubungan suami istri, tetapi mengandung. Sehingga Yusuf terpikir untuk mau tinggalkan atau menceraikan Maria secara diam-diam karena dia orang tulus hati, dia tidak mau memalukan istrinya. Tapi malaikat datang mengingatkan dia, jangan. Karena yang kandungannya ini bukan dari keinginan seorang laki-laki atau manusia, tapi adalah dari Roh Kudus, ya, ayat yang ke-20. Dan ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ternyata Yesus yang akan lahir ini adalah penyelamat dunia. Karena Yesus artinya penyelamat dunia, ya. Kalau nama penuh Yesus itu Yesus Kristus, yaitu penyelamat dunia yang diurapi. Kristus artinya Messiah, yaitu Kristus yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia akan menyelamatkan umatnya. Dia akan menyelamatkan umat manusia yang berdosa dari dosa mereka, ya. Nah, arti kata lain, ternyata Yesus itu adalah penyelamat dunia. Di mana dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Manusia yang dicipta menurut gambar Allah, manusia yang dicipta dengan kemuliaan, ya, gambar Allah. Tapi kata firman Tuhan telah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa telah makan buah larangan yang dihalang oleh Tuhan di Taman Eden, sehingga manusia diusir. Sehingga manusia terpisah dari Tuhan. Akibat dari dosa manusia akan menghadapi maut.
Di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Akibat dosa manusia akan maut, terpisah dari Tuhan, dan hidup di bawah murka Allah. Manusia akan masuk dalam api neraka karena dosa manusia. Namun dalam demikian kita bersyukur kira-kira 2000 tahun yang lalu, kata firman Tuhan, Tuhan datang jadi manusia dengan roh Allah, dengan benih ilahi, membuat Maria mengandung yang belum pernah disentuh laki-laki, anak darah Maria, sehingga lahirlah satu pribadi yang 100% adalah Tuhan, juga 100% adalah manusia. Itulah hikmat Allah. Itu yang sukar dimengerti, kecuali diberi ilham, pewahyuan, diberi inspirasi oleh roh Allah. Supaya kita dapat mengerti Yesus itu adalah juru selamat. Dia mewakili Tuhan, juga mewakili manusia, karena dia jadi manusia. Dan kemudian dia lahir ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, dia tanggung dosa manusia, sakit penyakit, kutuk, dan juga dia turun ke dalam alam maut, dan hari ketiga dia bangkit setelah dia mati di kayu salib. Nah, kelahiran Yesus itu disambut dengan maksud di mana satu pengorbanan. Allah mengasihi manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengasihi manusia. Dia Tuhan yang penuh kasih, dia tidak mau manusia terus binasa, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang jadi manusia. Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Arti kata lain, Yesus itu datang supaya menunjukkan jalan, memberi jalan, menjadi jalan buat Anda dan saya melalui darahnya tercurah 2000 tahun di kayu salib, melalui pengorbanan. Dia dicambuk, dia dimahkotakan duri, dia dipaku, supaya melalui darahnya, melalui luka-luka yang dia tanggung, dia tidak berdosa, tidak satu dosa pun. Telah diselidiki oleh Pilatus waktu itu, dan juga Herodes, pemimpin daerah pada waktu itu, dan juga gubernur, tapi ternyata tidak berdosa. Dan akhirnya dia tegur, orang bilang, salibkan dia. Karena memang rencananya untuk mati di kayu salib, supaya manusia dapat diselamatkan, supaya manusia dapat ditebus dosa kita semua. Makanya kata firman Tuhan, Yesus itu adalah jalan, dia itu adalah kebenaran, dan dia itu adalah hidup. Nah, supaya siapapun percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang, lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu, supaya Anda dan saya dapat diselamatkan. Waktu Anda membuka hati, waktu Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus datang dan tinggal dalam hidupmu melalui rohnya, dan sehingga Anda menjadi anak-anak Allah. Anda memanggil dia Tuhan, ya Allah, ya Bapa, supaya Anda dan saya punya hubungan pribadi dengan Sang Pencipta kita di langit dan bumi ini. Yang sudah percaya Tuhan, yang sudah lahir baru, marilah kita sambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kita sambut Christmas dengan bersyukur, bersukacita, walaupun kita dalam situasi PKPB, perintah kawalan pergerakan bersyarat. Mari kita ikut SOP, tapi tetap bersukacita melayani Tuhan. Tapi mereka yang belum mengenal Tuhan, yang sedang mencari, yang sedang kekosongan dalam jiwa, dalam hati, ingin mencari kebenaran, datanglah kepada Yesus. Bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus akan menyelamatkan Anda, bebas dari kutuk, penyakit, bebas dari dosa, bebas dari api neraka, dan namamu akan tertulis di kerajaan surga, di dalam buku kehidupan, supaya Anda juga dapat diselamatkan satu hari nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.